Kau, Vero dan Vernon menatap tajam ke arah kedua orang tuanya yang membangun tinggi-tinggi benteng arogansi yang mereka tanamkan ke diri anak-anak mereka, namun tak berhasil menembus pertahanan ketiga anak berharga itu. Vero, Vernon, apa yang kalian lakukan? Cepat bantu papa dan mama, teriak Nyonya Maya yang mulai kesal. Para tamu keluar dari rumah itu, mereka terlalu malas menyaksikan drama-drama yang dibuat oleh si Nyonya Maya. Kami hanya ingin keluarga ini hancur, Pak, Ma, kami ingin kalian sadar. Kalau apa yang kalian lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan besar, kalian memperbudak kami anak-anak kalian di bawah jeratan uang kalian, ucap Pero dengan mata berkaca-kaca, berusaha untuk tetap tegar. Kalian tidak pernah peduli pada kami bertiga, bahkan tak memperhatikan Chelsea adik kami sekalipun. Sejak dia lahir ke dunia ini, dia sendirian, dan itu semua karena ulah kalian. Apa ini yang papa dan mama maksud dengan kebahagiaan? Uang, ha? Harta, kekayaan, jabatan? Iya, ma, pa, pekik Vernon. Akan kuhancurkan semua ini, pekik pria itu sambil mengambil pemukul golf yang terletak di sudut ruangan itu. Dia mengayunkan pemukul golf itu ke benda-benda kesayangan tuan dan nyonya besar keluarga itu, menghancurkannya sampai berkeping-keping, merusak semua lukisan berharga, ratusan juta menghancurkan barang-barang mahal di rumah itu. Apa yang kau lakukan, Vernon? Itu guci kesayangan mama, pekik Nyonya Maya. Menghancurkan semua yang membuat kalian bahagia, aku akan menghancurkan ini semua karena kalian telah menghancurkan hidup kami, teriak Vernon. Sementara itu, Vero datang dengan sebuah laptop. Dia menunjukkan akun penjualan saham grup Sena yang dipimpin papanya. Hei, papa lihat ini, ucap Vero sambil menunjuk beberapa grafik nilai saham perusahaan itu saat ini sedang berada di kondisi kurang normal. Oleh karena itu mereka butuh suntikan dana untuk membuat bisnis tetap stabil dan tak perlu menjual sebagian saham mereka. Mau apa kau? Pekik Tuan Sena yang langsung berdiri tegak dan hendak mendekati Vero. Sudah selesai, seru Vero sambil menunjukkan pada Tuan Sena bahwa perusahaannya melepaskan 50% saham dan dijual bebas ke pasar saham dengan nilai nominal yang rendah akibat pergolakan ekonomi, sedangkan sisa 50% lainnya adalah saham milik Vero, Vernon, Chelsea, dan saham pribadi investor kecil. Tidak, kenapa kamu melakukan ini, anak jalan? Pekik Tuan Sena hancur sudah kerajaan bisnisnya dalam sekejap, langsung banyak investor yang membeli saham perusahaannya. Hal ini akan membuat dirinya turun dari jabatan sebagai pemegang saham terbesar. Keluarga Park duduk anteng menatap pertunjukan itu. Si Mama Gorilla bahkan sampai cekikikan melihat wajah panik Nyonya Maya saat Vernon yang menggila menghancurkan semua barang kesukaannya. Namun sedetik kemudian dia menyadari beberapa orang telah menghilang dari ruangan itu. Loh, Kak Niel di mana? Chelsea dan ular beludak itu? Kakak kembar di mana? Bisik Diandra pada Pasco. Sedang membereskan si ular beludak, Diandra, kau tenang saja, duduk dan nikmati drama ini, balas Pasco sambil menyesap poinnya. Tapi pengen lihat, kita kejar yuk, ajak Diandra sambil menarik lengan kakaknya. Jak, Dian, kamu mau terjadi apa-apa sama janin kamu? Ingat, ada ponakan kakak di sana. Kalau si ular itu menggila, kamu bisa bahaya, tegur Pasco dan selalu bersikap tegas pada keluarganya. Iya, baiklah baik, dasar cerewet, ketus Diandra sambil mengerucutkan bibir. Hei adik baik, ucapnya. Sementara itu di sisi lain rumah itu, Monica yang menarik Chelsea menjatuhkan gadis itu ke atas lantai dengan kasar. Kenapa kamu melakukan ini, Monica? Teriak Chelsea dengan nada marah. Aku hanya untuk bersenang-senang. Aku ingin melihat keluarga kalian hancur, ucap Monica. Dasar wanita gila kau, ucap Chelsea sambil bangkit berdiri. Wanita gila katamu, Monica mencengkram leher Chelsea. Kau merebut semuanya. Segala hal yang seharusnya menjadi milikku kau ambil dengan wajah lugu dan polosmu yang menapik itu, Chelsea, ucap Monica yang menekankan setiap kata-katanya. Aku tidak merebut apapun dari dirimu, Monica. Justru kau mengambil tempatku di rumahku sendiri, balas Chelsea yang juga menekankan kata-katanya. Ketegangan terjadi di antara kedua perempuan itu. Monica yang selalu iri dengan kehidupan keluarga Sena melampiaskan segala kekesalannya tak beralasannya pada Chelsea yang jelas-jelas adalah pemilik rumah itu, bersikap seolah dia adalah korban, seolah dia adalah bagian utama dari keluarga kaya raya itu. Padahal dia hanya berstatus sebagai seorang parasit yang menghisap darah majikannya perlahan-lahan hingga mati. Katakan apa yang kurebut dari dirimu, justru dirimu yang selalu mengusikku, Monica. Aku sudah keluar dari rumah itu dan kau selalu menggangguku, ucap Chelsea.
Sialan, kau tidak tahu atau pura-pura bodoh, ha? Monica semakin mencengkram leher Chelsea, gadis itu mulai sesak. Tubuhnya dihimpit ke tembok rumah, wajahnya memerah karena pasukan oksigennya mulai terkuras. Lepaskan aku. Uhuk, biar ku beritahu. Monica menatap Chelsea, keluarga kalian menghancurkan perusahaan papaku, merebut semua harta kakek dan nenek. Aku datang ke rumah ini untuk menghancurkan kalian. Perlahan rencanaku berhasil karena Tuan Sena yang terhormat sudah tergila-gila dengan tubuhku, ucapnya dengan seringai. Pelan-pelan Nyonya Maya juga percaya padaku. Bahkan kakak kembarmu tak berkutik. Aku menemukan pria yang kupilih untukku. Dia adalah Dr. Niall. Chelsea terbelalak, tapi sayang dia punya parasit kecil yang harus dimusnahkan agar aku bisa menguasai pria itu. Tapi semuanya gagal karena anak sialan itu. Lalu kau datang menghancurkan semuanya, Chelsea. Monica berteriak dengan kencang, matanya melotot, wajahnya memerah, amarahnya sudah diambang batas. Asal kau tahu, Chelsea, kau bukan anak yang diinginkan, kau adalah sebuah kesalahan besar, dan keluarga Park juga menganggapmu sebagai wanita murahan karena lahir dari rahim jalang sialan itu. Takkan ada yang menerimamu, Chelsea, takkan, karena kau hanya anak haram, teriak Monica. Tidak, aku bukan anak haram, teriak Chelsea. Kata-kata itu berhasil meruntuhkan pertahanannya. Berbagai spekulasi muncul di kepala Chelsea, apalagi melihat bagaimana perlakuan orang tuanya selama ini. Terguncang, tentu saja hidup tanpa kasih sayang membuatnya haus dan merindukan yang namanya sebuah keluarga. Aku akan membunuh kalian semua, akan kuhancurkan kali. Monica menjerit kesakitan saat seseorang menarik rambutnya dengan kasar. Tangannya terlepas dari leher Chelsea. Dia melirik ke arah orang yang menarik rambutnya. Uhuk, ha? Chelsea akhirnya bisa bernapas lega. Dia menarik napas dalam-dalam dan duduk di atas lantai dengan tubuh yang sedikit lemah karena kekurangan pasokan oksigen. Chelsea menatap seorang pria yang dia sukai kini berdiri di hadapannya sambil menarik rambut Monica dan menatapnya dengan tajam. Lepaskan, teriak Monica sambil menahan tangan Othniel yang menarik rambutnya. Jika pria itu sudah menggila, maka dia tak kenal perempuan atau laki-laki, semuanya akan dihabisi tanpa ampun. Beraninya kau melukai calon istriku, dan beraninya kau melecehkan putraku, wanita sialan. Othniel geram, sorot matanya menunjukkan kalau dia benar-benar marah saat ini. Aku tidak melakukan apa-apa, Tuan Niall. Aku wanita baik-baik, teriak Monica. Hiks, kumohon jangan lakukan ini padaku. Aku adalah korban di sini. Mereka semua merendahkanku, tangis wanita itu. Dasar tukang drama. Bruk, tubuh Monica dihempaskan ke atas lantai. Sekembar keluarga Park datang dengan membawa air es di tangan mereka masing-masing. Biur, tubuh Monica disiram dengan air es. Sadarlah dari tidurmu, bodoh, umpat si kembar C. Kau tak apa? Tanya Othniel, namun Chelsea hanya diam dengan tubuh gemetar meringkuk di atas lantai.